Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anwar Khalidi Nasution di channel Anak Elektron 09. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai daya listrik di rumah tangga. Jadi pastinya di setiap rumah itu akan terpasang kWh meter ya. Nah, lalu biasanya timbul pertanyaan, sebenarnya berapa sih daya yang terpasang di rumah ini? Jadi seringnya kita akan menjawab 450 watt, 900 watt, 1300 watt, atau 2200 watt ya. Jadi jika ada misalkan seseorang yang bertanya kepada kita sebenarnya berapa sih daya yang terpasang di rumah ini, biasanya umumnya kita akan menjawab 405 watt, 450 watt, 900 watt, 1300 watt, atau 2200 watt. Padahal sebenarnya satuannya itu adalah salah ya. Sebenarnya kita tidak menggunakan watt untuk daya yang terpasang dari PLN ke rumah kita. Jadi sebenarnya kita itu harusnya menggunakan satuan VA atau volt ampere. Jadi kesimpulan yang pertama, daya PLN yang terpasang di rumah kita itu harusnya satuannya adalah VA. Jadi ketika ada orang yang bertanya kepada kita, berapa sih daya yang terpasang di rumah kita ini? Jawabannya harusnya adalah 450 VA, 900 VA, 1300 VA, atau 2200 VA. Lalu sebenarnya apa sih perbedaan antara watt dan VA? Ya. Jadi ini kesimpulan yang pertama tadi ya, daya PLN yang terpasang di rumah kita satuannya adalah VA. Lalu ketika sama-sama daya, kenapa ketika kita membeli sebuah peralatan elektronika di rumah tangga, sebut saja misalkan kipas ya, tertera konsumsi dayanya adalah 103 watt misalkan, atau kita membeli sebuah kulkas tercantum konsumsi dayanya adalah 120 watt. Begitu juga mesin cuci itu 250 watt. Misalkan setrika konsumsi dayanya adalah 80 watt. Pompa 240 watt. Atau AC atau air conditioner itu mengkonsumsi daya 190 watt. Lalu kenapa ketika sama-sama daya itu dibedakan, ada yang VA, ada yang watt? Lalu perbedaannya apa? Untuk itu kita akan coba jelaskan di sini. Jadi ada yang namanya segitiga daya. Nah, segitiga daya ini menggunakan fungsi trigonometri atau rumus trigonometri, di mana ada yang disebut dengan daya nyata, ada yang disebut dengan daya nyata dengan satuannya adalah watt ya. Kemudian ada yang disebut dengan daya semu dengan satuan yang disebut dengan VA atau volt ampere, dan juga ada namanya daya reaktif. Nah, daya yang terpasang atau dipasang oleh PLN di rumah kita itu disebut dengan daya semu dengan satuan VA. Sedangkan daya yang dikonsumsi atau yang murni dikonsumsi oleh peralatan elektronika di rumah tangga kita itu disebut dengan daya nyata dalam satuan watt. Makanya ketika kita membeli peralatan rumah tangga elektronika itu dalam satuan watt, misalkan tadi kipas 103 watt misalkan, padahal yang terpasang adalah VA. Nah, ini bisa kita jabarkan satu persatu ya. Jadi daya semu itu adalah kita berbicara di satu fasa ya, tidak tiga fasa. Karena tiga fasa ini biasanya di industri, karena ini rumah tangga kita akan membahas di satu fasa. Jadi daya semu ini adalah perkalian antara voltase atau tegangan dikali dengan arus atau ampere, maka dia memiliki satuan volt ampere. Nah, sedangkan daya nyata dalam satu fasanya ya, dia adalah perkalian antara daya semu atau V kali I tadi ini, daya semu V kali I dikali cos pi. Nah, nanti akan kita juga bahas cos pi itu apa. Kemudian daya reaktif, ini adalah daya yang ditimbulkan akibat adanya induksi magnetik ya. Jadi ini daya disebut dengan watts electricity atau daya yang hilang gitu. Nah, itu dengan satuan VAR atau VAR. Nah, dia adalah perkalian antara V kali I, tegangan dikali arus dikali sin pi ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita asumsikan seperti ini. Analoginya adalah kita memiliki sebuah gelas yang berisi dengan minuman bersoda. Nah, jadi ketika kita haus,
yang dapat menghilangkan rasa haus itu adalah sesungguhnya si airnya ini, ya. Jadi misalkan kita punya satu buah gelas, kita tuangkan air bersoda, itu pasti nanti ada air di bawah ini, air, kemudian akan timbul sebuah busa atau sodanya di atas. Nah, ketika kita haus, sebenarnya yang membuat haus kita itu hilang, dahaga kita hilang itu adalah si air ini, bukan si soda ini. Nah, sama seperti sebuah device elektronika di rumah tangga kita, sebenarnya yang membuat dia aktif atau menyala itu adalah real power, si air ini, si real power. Sedangkan reactive power itu adalah daya yang hilang. Nah, real power ini satuannya adalah watt, sedangkan reactive power satuannya var. Sedangkan daya semu adalah penjumlahan dari real power dengan reactive power. Nah, misalkan dianalogikan dalam minuman tadi ini, real power itu adalah airnya, air minumannya, kemudian reactive power adalah sodanya atau busa yang ditimbulkan, yang tidak bisa menghilangkan dahaga, sedangkan daya semu adalah penjumlahan antara real power dengan reactive power, ya, ada di sini. Nah, ini. Jadi dia penjumlahan antara real power ditambah reactive power, itu disebut dengan daya semu. Jadi sesungguhnya yang bekerja di device elektronika kita itu adalah real power. Ini yang disebut dengan watt tadi. Oke, kita lanjut. Lalu jika daya yang terpasang di rumah kita itu adalah 900 VA, sebenarnya berapa sih sesungguhnya jika kita konversi ke dalam satuan watt atau daya aktif, daya nyata? Ya, jadi daya nyata, ya, dengan lambang P sama dengan S atau daya semu, ya, S daya semu dikali cos P. Nah, apa itu cos P? Cos P itu adalah perbandingan daya aktif dengan daya semu, atau dengan kata lain watt dibagi VA. Ya. Nah, si cos P ini timbul dari watt dibagi VA, atau dengan kata lain real power dibagi dengan daya semu. Nah, ini ditimbulkan karena adanya reactive power. Jadi semakin besar reactive power ke sini, misalkan dia di sini, dari sini ke sini, semakin kecil sih real power, yang menyebabkan daya semu itu akan semakin kecil. Ya. Misalkan di sini adalah kita sebut saja 1, ya. 1, totalnya adalah 1. Misalkan si reactive power itu 0,3, maka real power adalah 0,7. Nah, semakin dia membesar si reactive power atau energi yang terbuang atau daya yang hilang, misalkan jadi 0,5, maka real power menjadi 0,5. Maka cos P sama dengan 0,5 dibagi 1. Itu yang disebut dengan cos P. Ya, kembali ke hitungan tadi. Jadi untuk mengkonversi 900 VA menjadi dalam konversi menjadi satuan watt, maka kita kalikan daya semu V kali I, daya semu, ya, di sini, dikali cos P. Nah, cos P ini tidak mungkin 1 karena adanya watts electricity tadi, atau yang disebut dengan reactive power. Jadi ketika ada reactive power atau daya yang terbuang, otomatis daya semu, nilai daya semu dengan nilai daya nyata itu akan berbeda. Maka selisihnya itu akan menjadi perbandingan yang menghasilkan cos P. Jadi si cos P ini tidak mungkin 1. Dia selalu di bawah 1 nilainya. Nah, kita asumsikan contohnya. Kita ambil cos P adalah 0,8. Maka untuk mencari daya nyata atau mengkonversi menjadi watt sama dengan 900, ya, dari VA ini, karena V dikali I, ya,
sini V dikali I, 900 dikali 0,8. Nah, ini hanya asumsi ya, karena nanti setiap rumah akan memiliki nilai cost P yang berbeda tergantung dari perbandingan antara daya aktif, daya nyata dengan daya semuanya. Ya. Nah, kita ambil contoh, misalkan kita menggunakan 0,8 karena nilai cost P itu selalu di bawah 1. Maka 900 dikali 0,8 itu akan dihasilkan 720 watt. Maka sebenarnya ketika daya terpasang dari PLN kita adalah 900 VA, maka sebenarnya daya yang bisa kita gunakan pada rumah tangga kita atau device elektronika kita itu adalah 720 watt. Nah, dengan asumsi nilai cost P adalah 0,8, maka nilai daya aktif pada rumah yang terpasang adalah kurang lebih seperti ini. Ini saya kalikan daya semu dikali cost P-nya, saya asumsikan adalah 0,8. Jadi kira-kira ketika kita memiliki daya terpasang di rumah kita adalah 450 VA, maka sebenarnya daya nyata yang bisa kita gunakan pada device elektronika kita itu hanyalah 360 watt. Begitupun ketika 900 VA, sebenarnya daya nyata, daya yang bisa kita gunakan pada device elektronika kita itu adalah hanya 720. Begitupun saat 1300 hanya bisa kita gunakan di 1040, 2200 VA itu hanya bisa kita gunakan di 1760. Maka terkadang timbul sebuah kejadian, misalkan kita menghitung device elektronika kita itu sebenarnya belum sampai 900 ya, hitungan kita seperti itu, belum sampai 900. Kenapa CMCB ini atau CMCB ini trip atau jeglek di rumah kita? Karena ternyata maksimal yang bisa kita gunakan itu hanyalah 720. Misalkan kita hitung masih 800 kok gitu, misalkan seperti itu. Kok kenapa MCB kita jeglek atau trip? Sebenarnya karena dia sudah melewati limit daya nyatanya yang bisa digunakan, bukan di daya semu atau VA. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kesimpulannya adalah jika load atau beban di rumah kita sudah melebihi limit dari daya nyata, maka secara otomatis akan terjadi trip atau jeglek pada MCB. Jadi yang kita hitung adalah di daya nyatanya ya. Makanya tadi kadang kita hitung baru 800, kita menggunakan daya di 900 VA. Kenapa? CMCB sudah jeglek atau trip. Ternyata dia sudah melewati limit dari daya nyatanya, yaitu 720. Mungkin itu penjelasan singkat mengenai daya yang terpasang di rumah tangga kita. Jika ada yang ingin dipertanyakan, silahkan komentar di kolom komentar. Jika ada yang salah bisa dikoreksi, dan jangan lupa untuk di subscribe dan dibagikan seluas-luasnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.